وكذا السلام يفوح من أطاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوح من أطاره. الله الله. يا من له سجد البعير توددا وتحببا وتكرما لوقاره. يا من هو النور المقدم أصله. الشمس والأقمار من أنواره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوح من أعضائه. الله الله. يا من له طيب يفوح مبارك. الورد والياسمع من أظهاره. شرح الصدور بعلمه وحديثه. وترى القلوب يضيء من آثاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوح من أعضائه. الله الله. حضر الحبيب مع الحبيب فزاده. حسن الحبيب تشوقا لمناره. ثم الصلاة على النبي وآله. وكذا السلام يفوح من أظهاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوح من أعضائه. الله الله. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله.
أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjutkan kembali kajian tentang salat. Dari hadis-hadis tentang salat, kita kini akan memasuki bagian yang lain dari setiap peribadatan yang kita lakukan. Dalam Islam, ada yang kita sebut dengan fikih peribadatan yang bersumber dari hadis-hadisnya. Atau ayat Al-Qur'annya, dalil-dalil tentang itu. Ada juga hikmahnya. Mengapa kita puasa, mengapa kita salat, mengapa kita haji, dan sebagainya. Kemudian ada sejarahnya, misalnya kapan salat diwajibkan, bagaimana asbabul wurud atau asbabun nuzul, kewajiban salat ini. Apakah pada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi SAW atau sejak awal risalah, sejak awal kenabian. Demikian pula kalau kita berangkat ke tempat-tempat seperti Mekah dan Madinah, ada amalannya, ibadahnya, fikihnya, ada hikmahnya, ada sejarahnya, ada ziarahnya, dan bagian berikutnya adalah ada adab-adabnya. Ada adab-adab dalam setiap ibadah. Ini tidak masuk kepada bagian yang kita sebut mungkin wajibnya. Orang menyebut ada rukun, ada syarat, misalnya rukun salat, syarat sah salat, itu semua masuk kepada bagian fikih. Yang akan kita bincangkan dalam beberapa episode ke depan adalah bagian dari adab, terutama yang berhubungan dengan salat, adab salat. Kita mengetahui hadis baginda Nabi SAW ketika baginda Nabi bertanya, kalau seseorang membersihkan dirinya dengan air 5 kali dalam sehari, bagaimana kiranya? Apakah menurut kalian akan meninggalkan kotoran pada badannya? Baginda Nabi, para sahabat menjawab, tidak sedikit pun ya Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, ketahuilah salat 5 waktu dapat menghilangkan dosa sebagaimana air membersihkan kotoran. Nah, bagaimana salat yang dapat membersihkan dosa itu? Apakah dengan pengamalan fikihnya atau juga dibantu, didukung oleh adab-adabnya? Yang akan kita bincangkan sekarang adalah kesempurnaan, kenikmatan, kekhusyuan salat itu bukan hanya diawali pada waktu kita menjalankan salat, tapi jauh sebelum itu. Dari menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga pikiran, perasaan kita, semua mukaddimah untuk beroleh kekhusyuan dalam salat. Satu di antara doa dalam munajat Sya'baniyah ada kalimat, Allahumma dzikna halawata ni'mati ibadatik. Ya Allah, karuniakan kepada aku nikmatnya beribadah kepadamu. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabiullah
Syuaib alaihissalatu wassalam dan berkata, ia sudah bermaksiat terang-terangan pada Tuhan, tapi Tuhan ternyata tidak juga mendatangkan siksaan bagi dia. Seakan-akan menantang siksa Tuhan. Nabi Syuaib kemudian bertanya, adakah engkau rasakan kenikmatan dalam sholatmu, dalam ibadahmu? Orang itu menjawab, tidak. Nabi Syuaib berkata, itulah azab Tuhan untukmu. Nah, bagaimana kita meraih kenikmatan sholat itu? Kita mulai dari mukadimahnya dengan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita, dan seterusnya. Kemudian ketika hendak masuk pada sholatnya, tentu yang pertama kali kita lakukan adalah berwudu. Nah, ada kita diajarkan oleh orang tua terdahulu doa-doa yang dan kita temukan sumber rujukannya ada pada mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Misalnya kalimat-kalimat yang dibaca ketika kita berkumur, membersihkan hidung, mengambil air untuk mengusap wajah, dan seterusnya. Nah, adapun kesempurnaan wudu adalah dengan 3 hal. Menyucikan hati dari kedengkian, hasud dan pengkhianatan, menyucikan badan dari dosa, dan membasuh badan dengan basuhan yang baik. Apa makna kesempurnaan wudhu itu? Insya Allah akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau saya tidak salah, Dawan Raharjo berkata, kalau seluruh Al-Quran tidak turun dan yang turun Al-Fatihah, itu saja sudah cukup. Ketika ia menulis tafsir dan baru sampai tafsirnya kepada surat Al-Fatihah saja. Dia mengatakan Al-Fatihah itu menakjubkan. Para ulama dulu biasa menyebut surat-surat favorit mereka. Dan surat manapun menurut mereka itu surat yang menghimpun seluruh ajaran Al-Quran dalam surat yang pendek itu. Karena kehebatannya Al-Quran. Nah, saya ingin ikut-ikutan para ulama itu untuk pengajian kita sekarang ini. Saya ingin menyebutkan satu ayat saja dalam Al-Quran. Sekiranya seluruh Al-Quran itu tidak turun dan hanya ayat itu saja yang turun, itu cukup jadi pedoman hidup kita. Saya pilih ayat yang pendek juga. Mungkin termasuk ayat yang paling pendek. Ayat-ayat termasuk ayat-ayat yang paling pendek. Wal asr itu kan satu ayat pendek. Yasin itu satu ayat. Itu hanya terdiri dari 2 huruf. Masih ada juga yang paling pendek. Qaf satu ayat juga. Itu hanya 1 huruf saja. Apa ada di antara saudara yang bisa menunjukkan lebih pendek lagi dari itu? Misalnya 1 titik aja. Sebagai 1 ayat. Nah, ini ayat termasuk ayat yang pendek. Walaupun lebih panjang dari yang tadi. Ayat itu terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60. Dikawal oleh ayat sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ayat sesudahnya juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang mengawal ayat ini. Dan saudara harus pulang dari sini menghafal 1 ayat pendek itu. Paling tidak selama pengajian ini ada 1 ayat yang bisa saudara hafal keluar dari pengajian ini. Dan sekiranya seluruh ayat Al-Quran itu tidak turun dan yang turun hanya ayat ini saja, itu sudah cukup jadi pedoman hidup saudara. Apa ayat itu? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan pendek mudah dihafal juga. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik lagi.
apalagi balasan kebaikan itu kecuali kebaikan lagi. Allah ini mengatur alam semesta kita ini dengan satu hukum itu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, satu saat orang itu atau orang lain lagi akan dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada saudara. Kalau saudara menolong orang lain, Allah pun akan menolong saudara dengan mengirimkan tangan-tangannya kepada saudara. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Itu ajaran moral di dalam Al-Quran. Sekarang orang modern menyebutnya ethics of reciprocity, ya. Reciprocity. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti kita akan menuai kebaikan lagi. Ihsan artinya berbuat baik. Kalau kebaikan itu namanya khair. Kalau berbuat baik namanya ihsan. Jadi kalau kita berbuat ihsan, berbuat baik, akan ada makhluk Allah yang berbuat baik lagi kepada kita. Membayarnya dengan ihsan lagi. Dan membayarnya itu tidak selalu setimpal. Malah tidak pernah setimpal. Pembayarannya itu perbuatan baiknya lebih besar daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Saya baru saja membeli buku dari Amazon. Judulnya When Good Things Happen to Good People. Kalau ihsan itu terjadi kepada orang yang melakukan ihsan lagi. When good things happens to good people. Ketika hal-hal yang baik itu terjadi pada orang-orang baik. Mengapa orang-orang baik itu selalu memperoleh kebaikan saja? Itu isi buku itu. Dan itu hasil penelitian selama sekitar 20 tahunan dari sebuah lembaga penelitian dari Case Medical University, dari sebuah universitas kedokteran di Amerika Serikat. Lembaga penelitian itu meneliti tentang unlimited love, tentang cinta yang tidak terbatas. Lembaganya namanya IRUL, ya, dalam bahasa Indonesia dibacanya IRUL. IRUL singkatan dari Institute for Research on Unlimited Love. Lembaga penelitian tentang cinta yang tidak terhingga. Dia meneliti dampak perbuatan baik terhadap kesehatan dan kebahagiaan para pelaku. Pada suatu hari itu di Amerika ada seorang anak muda, mungkin sekitar belum sampai 20 tahunan lah, mencari nafkah dengan jadi luper koran. Pada suatu hari ia mengalami kelaparan dan ia tidak punya uang. Karena kalau hidup di Amerika sebagai orang miskin, kita menderitanya luar biasa. Karena kita tidak bisa ngontrak rumah. Untuk ngontrak rumah itu diperlukan surat-surat jaminan yang menunjukkan kita punya penghasilan. Karena itu orang yang laid off, orang yang dipecat kerja di Amerika biasanya menjadi homeless, tidak punya rumah dan gelandangan di pinggir-pinggir jalan. Dan tidak bisa makan juga. Kalau di sini yang tidak punya kerja masih bisa makan, apalagi di bulan puasa. Kalau Anda tidak punya kerjaan, untuk buka makan saja di Al-Munawwarah. Saya sediakan makanan di sini. Ya, mereka tuh orang tidak punya duit atau duitnya tidak cukup, itu tidak bisa makan. Ini dia dalam keadaan lapar. Dia pikir-pikir akhirnya ada sebuah rumah. Dia paksakan diri untuk mengetuk pintu rumah itu untuk minta makanan. Dan keluar dari situ an elegant lady. Seorang perempuan yang sangat perlente dengan pakaiannya yang gemerlapan lah. Begitu rupa sehingga kawan kita yang muda ini jadi gagap untuk minta makan. Akhirnya dia hanya mengucapkan, saya haus saja, minta minum saja. Dan si perempuan itu tahu bahwa dia bukannya sekedar minta minum. Jadi dia masuk ke dalam dan membawakan susu baginya. Dia diberikan sampai dia kenyang.
Setelah itu si anak muda itu meninggalkan tempat itu. 20 tahun kemudian si perempuan itu jatuh sakit dan tidak ada dokter yang bisa membantu dia di kotanya. Lalu si perempuan itu dikirim ke kota lain, ke sebuah rumah sakit yang dilalah kersaning Allah memiliki seorang dokter ahli dalam penyakit yang ia derita. Dan dokter ahli itu adalah anak muda yang pernah diberinya air susu, yang sekarang sudah lulus sebagai seorang dokter dari fakultas kedokteran. Dahulu dia bekerja untuk membiayai kuliah dia. Dan si anak muda itu juga tahu atau dia sudah mulai curiga tentang perempuan yang dikirim dari kotanya. Paling tidak dari asal kotanya ia teringat kepada peristiwa yang sangat bersejarah itu. Dan ketika ia bertemu dengan perempuan itu yang tidak mengenalnya, anak muda ini excited ya. Ia berusaha keras untuk menyembuhkan si ibu itu sampai akhirnya karena usaha dia perempuan itu sembuh. Tapi si perempuan itu panik karena biaya kedokteran di situ itu sangat tinggi. Ia yakin bahwa kalau ia harus membayar biaya rumah sakit itu, ia harus menjual rumahnya. Dan mungkin sepanjang hidupnya ia masih tetap berhutang kepada rumah sakit itu. Kalau ia membayarnya dengan cicilan. Tagihan itu diserahkan dulu kepada dokter untuk di-approve, untuk ditandatangani. Dokter memeriksa tagihan itu yang memang cukup banyak. Kemudian membuat sebuah catatan kecil di atas tagihan itu, tulisan dokter itu. Dan setelah itu dikirim lagi ke pasien. Si ibu itu menerimanya dengan tangan yang bergetar. Walaupun dia bahagia karena penyakitnya sembuh, tapi ia sekarang dilanda kecemasan karena tagihan rumah sakit yang pasti sangat tinggi. Ketika ia membuka amplop itu, ia menemukan tulisan di atas tagihannya itu. Seluruh biaya rumah sakit ini sudah dibayar dengan segelas air susu yang kau berikan sekian puluh tahun yang lalu. Dan ditulis Dr. Howard. Anda bisa bayangkan si ibu itu berteriak, histeris, menangis. Air matanya deras dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tangan Tuhan yang dikirim untuk membalas kebaikan dia dengan balasan berlipat ganda.